I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada atau pemirsa yang sedang menyaksikan video saya saat ini. Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, serta dilancarkan dalam setiap perjalanannya. Perkenalkan, nama saya Rahel Dita Lestari Nabitupulu, tak kenal maka tak sayang. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana dari Prodi Marketing Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi dari tugas akhir semester saya dengan judul Etika Berekspresi dalam Komunikasi Media Sosial. Berikut saya tampilkan beberapa materi yang akan saya sampaikan. Nah, pada hari ini, pernahkah kita menyadari nih bahwa video berdurasi 15 detik yang sering kita tonton di media sosial seperti Instagram, YouTube, ataupun TikTok merupakan berdampak besar nih layaknya mikrofon untuk menyampaikan pendapat dan informasi di mimbar publik, bahwa mereka memiliki sebuah power untuk menyampaikan yang namanya informasi dan juga disaring langsung oleh para penontonnya. Dan itu semua tergantung pada audiens yang melihatnya dan dari sudut pandang audiens untuk menanggapi setiap video yang mereka tonton. Terutama media sosial itu telah memberikan kita panggung tanpa batas untuk berpendapat, bersuara, hingga mengkritik nih. Namun di balik kebebasan besar tersebut muncul sebuah pertanyaan mendasar pasti di otak kita. Di mana sih batas kebebasan itu untuk yang namanya kita berekspresi, dan di manakah pelanggaran etika yang terjadi apabila kita melanggar di media sosial? Seperti apa bentuknya, sebab dan akibatnya seperti apa, dan dampak apa yang ditimbulkan terhadap satu individu ke individu lainnya? Berikut saya akan tampilkan sebuah penjelasan apa sih itu etika dalam berekspresi komunikasi dalam media sosial. Kita akan menganalisa etika berekspresi dalam komunikasi dalam analisis bagaimana cara kita membingkai sebuah informasi melalui kacamata teori framing Robert Edman. Berikut penjelasannya. Pada dasarnya, etika berekspresi di media sosial adalah kesadaran moral dalam menyampaikan ide, kritik, maupun emosi di ruang digital. Jika kebebasan berekspresi memberi kita hak untuk bersuara, maka etika adalah panduan agar suara tersebut disampaikan secara adil, jujur, dan bertanggung jawab, tanpa menyebar hoaks, merendahkan martabat orang lain, atau merusak ketentraman publik. Namun, bagaimana sih cara kita memastikan ekspresi kita di media sosial tetap berada dalam koridor etika? Disinilah kita bisa melihat dari kacamata perspektif melalui teori framing Robert Edman. Menurut Edman, setiap kali kita membuat unggahan, video, atau tanggapan di media sosial, kita sebenarnya sedang membingkai diri kita melalui realitas, yaitu memilih bagian tertentu dari suatu kejadian dan menonjolkannya ke publik. Bagaimana caranya kita dapat melihat dari perspektif teori Robert Edman mengenai cara kita berekspresi atau beretika dalam suatu media sosial dalam menyampaikan komunikasi? Kita bisa melihat melalui 4 elemen yang dimiliki oleh teori tersebut, yaitu pertama, cara kita mendefinisikan masalah. Etikanya dalam suatu etika yang diberikan oleh teori Robert Edman menyampaikan fakta dan konteks secara utuh, yang artinya ketika kita menyampaikan suatu informasi atau kebenaran itu didasarkan pada fakta dan juga pada kebenaran yang utuh. Tentunya tidak dengan memotong video kita atau membuat narasi clickbait yang memicu salah paham demi sekedar mencari views saja. Kedua,
Cara kita menunjuk penyebab, yaitu dalam etikanya kita akan menerapkan yang namanya asas praduga dan tak bersalah. Yang artinya kita harus berfokus nih pada substansi masalahnya, bukan langsung melakukan perundungan atau doxing terhadap salah satu pihak saja tanpa bukti yang sah. Tentunya seperti cara kita dalam mencari tahu atau menemukan suatu informasi di media sosial, namun kita sendiri tidak tahu nih kebenaran dan data faktanya itu seperti apa. Dan kita juga tidak mendengar dari pihak-pihak yang bersangkutan mengenai hal yang terjadi. Tentunya teman-teman, dari poin yang kedua ini kita diajak untuk dapat lebih berhati-hati dan menyaring setiap informasi yang kita dapatkan. Tentunya semua informasi yang beredar di media sosial tidak dapat kita terima secara mentah-mentah. Dikarenakan dalam era saat ini, era komunikasi dalam penyampaian sebuah informasi, semua dapat menjadi produsen dalam memberikan suatu informasi. Dan kita sebagai konsumen tentunya harus memilah-milah dengan baik apa yang seharusnya kita butuhkan, apa yang harus kita percaya, dan dari pihak mana kita harus dapat memberikan kepercayaan kita. Dan tentunya jangan sampai bergantung pada salah satu pihak, karena tidak ada yang dapat memastikan kebenaran selain diri kita sendiri yang mempercayainya. Ketiga, cara kita memberi penilaian moral. Etikanya adalah ketika kita mengkritik suatu kebijakan atau perbuatan dengan bahasa yang santun dan rasional, kita tentunya akan lebih dihargai dan didengar oleh pihak yang kita kritik. Dan tentunya itu akan lebih membangun daripada kita memberikan suatu sarkastik atau penghinaan yang tentunya kita tidak tahu perasaan orang ketika mendengarnya. Baik di kita belum tentu baik di orang lain. Dan tentunya kita diajak untuk lebih menghindari yang namanya ujaran kebencian dalam menyampaikan suatu kritik, karena kritik tidak akan terlihat membangun dan tidak akan membawa perubahan ketika kritik tersebut kesannya menjatuhkan salah satu pihak saja. Tentunya kita harus menyertai yang namanya sebab dan akibat, dan kita dapat memberikan saran yang baik, maupun ketika saran itu tidak dilakukan oleh pihak yang kita kritik, tentunya itu akan menjadi pilihan dari masing-masing orang yang kita kritik, mau itu melakukan atau tidak. Keempat, cara kita untuk menawarkan solusi. Etikanya adalah ketika kita mengarahkan audiens pada tindakan yang membangun seperti mendorong dialog yang sehat atau pelaporan resmi, tentunya kita tidak akan melakukan tindakan yang memprovokasi massa untuk melakukan persekusi atau cancel culture yang destruktif. Tentunya itu semua akan didukung oleh setiap rangkaian yang dapat kita patuhi sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga kita tidak melanggar dan tetap menjalankan tugas kita dengan baik untuk dapat membuat dialog yang baik dan juga dapat melakukan diskusi terhadap pihak-pihak sehingga tidak menjadikan yang adanya kerusuhan. Tentunya seringkali kita jumpai di mana setiap orang yang menggunakan media sosial ataupun setiap orang yang memiliki akun dalam media sosialnya selalu melewati pada batas yang ditentukan. Tentunya pada contoh saat beretika berekspresi dalam media sosial, seseorang cenderung memilih abai untuk terhadap setiap peraturan-peraturan ataupun menjaga perasaan terhadap orang lain. Yang terpenting adalah bagi mereka memenuhi kesenangan mereka sendiri dan juga tidak merasa peduli akan sesama. Sekalipun salah, bagi mereka akan tetap salah walaupun buktinya belum tentu benar. Hal ini dikarenakan pertama oleh sebab-sebab, yaitu satu, merasa aman di balik layar. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang menggunakan media sosial merasa mereka tidak mengenali orang yang menjadi tersangka atau pelaku atau korban yang sedang mereka komentari ataupun yang mereka lihat. Maka dari itu, orang merasa mereka akan aman dari hukum, secara identitas mereka juga terlindungi dikarenakan banyak sekali orang-orang yang menggunakan akun buzzer atau akun-akun yang tidak seharusnya menggunakan identitas mereka. Jadi mereka menyamarkan identitas mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Kedua, asal ketik pas lagi emosi.
Nah, sifat-sifat seperti ini tuh di media sosial sering banget kita temui, terutama di akun-akun situs selebriti maupun influencer, di mana orang-orang dengan mudahnya melakukan judgement ataupun ujaran kebencian terhadap seperti influencer, selebritas yang dikenal sebagai problematik walaupun buktinya belum dengan jelas terungkap. Bahkan dari selebriti atau influencer yang ditujukan ujaran kebencian belum melakukan klarifikasi akan hal tersebut, yang membuat netizen hanya tersulut emosi dan juga membiarkan emosi mereka tercurahkan melalui berita-berita yang tidak benar. Namun seperti yang kita ketahui, contohnya seperti kasus oleh influencer bernama Jule, meskipun dengan faktanya sudah beredar di media sosial, tapi masyarakat Indonesia tentunya dengan tidak mudah melakukan cancel culture dikarenakan mereka lebih sibuk memberikan ujaran kebencian daripada melakukan cancel culture. Seperti itu. Lalu untuk akibat-akibat yang ditimbulkan kalau kita tidak melakukan yang namanya etika berekspresi dalam media sosial, tentunya akan ada akibat dari sebab yang tadi. Pertama, untuk pelaku. Untuk pelaku tentunya muka dan namanya bisa menimbulkan jejak internet yang jelek atau jejak digital yang jelek, untuk membuat sang pelaku sulit untuk mendapatkan pekerjaan ataupun menjalani kehidupan sehari-harinya seperti biasanya. Tentunya masyarakat Indonesia akan melakukan yang namanya cancel culture atau diskriminasi sosial, atau kita sebut juga sebagai sanksi sosial terhadap orang-orang yang melakukan tindak kriminal, kekerasan, maupun hal-hal negatif lainnya yang tentunya merugikan orang lain ataupun masyarakat yang banyak. Seperti itu. Kedua, seperti untuk korban. Untuk korban biasanya akan mengalami stres berat dikarenakan akibat yang didapat dari suatu kasus yang mungkin merugikan orang lain terhadap korban akan berdampak jangka panjang juga dikarenakan identitas mereka tersebar, lalu mereka tidak dapat menjalani kehidupan mereka sehari-hari dikarenakan butuh waktu secara psikologis, mental, dan fisik untuk menyiapkan kembali diri mereka seperti semula. Tentunya korban tidak akan mudah sembuh dari trauma kejadian yang diberikan oleh pelaku. Lalu akibatnya untuk buat orang banyak, dengan hal-hal yang merugikan negatif ataupun hal-hal yang tentunya memicu pemikiran-pemikiran negatif untuk orang melakukan ujaran kebencian maupun setiap masalah yang terjadi di sekitaran kita, tentunya akan memberikan dampak juga bagi kita sebagai audiens yang menonton, dikarenakan bikin suasana media sosial tuh jadi lebih toksik, penuh kebencian, dan bikin orang-orang bingung nih mana berita yang benar dan mana berita yang bohong. Di tengah maraknya berita-berita yang beredar saat ini, semua dapat menjadi produsen dalam memberikan berita, namun tidak dapat menjadi produsen yang jujur, baik, dan benar, serta tertuju pada fakta dan data dalam menyampaikan setiap informasi yang mereka berikan. Di sini bukan saya yang kita bela, tapi bagaimana Undang-Undang ITE tidak lagi digunakan untuk memenjarakan siapapun. Tentunya dalam pembahasan kita kali ini didukung dengan sebuah studi kasus. Studi kasus ini pernah viral nih di media sosial, bahkan beredar di platform-platform digital kita seperti Instagram, TikTok, dan lainnya. Hal ini berkaitan dengan seorang mahasiswa dari sebuah universitas. Ia melakukan penyuaraan atau memberikan pendapatnya mengenai kampus yang saat ini ia tempuh sebagai tempatnya untuk melakukan pendidikan, namun justru tidak mendengarnya sebagai mahasiswa mengenai keluhannya. Awal mula dari kasus ini adalah di pertengahan tahun 2004, timbul keresahan besar di kalangan mahasiswa Universitas Riau yaitu INRI, akibatnya diterbitkannya aturan baru terkait diterbitkannya kenaikan uang kuliah tunggal yaitu UKT. Seorang mahasiswa bernama Karik Anhar memutuskan untuk membawa surat ketidaksetujuan ini ke media sosial. Ia mengunggah sebuah video dalam menyuarakan suara dan kritiknya di TikTok dan Instagram.
yang memperlihatkan foto Rektor Unri beserta narasi menyindir tentang alma mater yang dijual. Namun, respon pihak kampus bersifat reaktif. Sang rektor melaporkan Karik ke Polda Riau menggunakan pasal UU ITE atas dugaan pencemaran nama baik, dan kasus ini mendadak menjadi perhatian nasional ketika konten kreator bernama Ferry Irwandi ikut turun tangan. Ferry Irwandi menggunakan pengaruh besarnya di YouTube untuk mengawal kasus ini, membedah ketidakadilan yang terjadi, dan memberikan pendampingan hukum kepada Karik Anhar. Dalam kasus ini kita melihat dari sisi penyebabnya. Karik menggunakan narasi satir dan menonjolkan figur individu dalam kritiknya demi menarik perhatian publik di media sosial. Di sisi lain, pihak kampus merespon kritik tersebut secara emosional dengan jalur hukum ketimbang membuka ruang dialog. Dan akibat yang didapatkan adalah secara individual, Karik sempat terancam pidana dan mengalami tekanan mental. Namun baik pihak kampus, tindakan melaporkan mahasiswa justru memicu streisand effect. Nama baik institusi yang ingin dilindungi justru tercoreng secara masif di mata masyarakat Indonesia. Gelombang solidaritas publik dan tekanan advokasi digital yang digalang Ferry Irwandi membuahkan hasil. Pihak rektor akhirnya mencabut laporan polisinya dan memilih jalan damai. Kasus ini menjadi pemicu dikajinya kembali kebijakan UKT secara nasional oleh pemerintah pusat. Dalam kasus ini, tentunya tercermin bahwa kebebasan berekspresi adalah hak, namun cara kita menyampaikan dan merespon adalah etika. Mengkritik kebijakan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi fokusnya harus pada substansi masalahnya, bukan serangan pribadi. Begitu pula bagi pihak berwenang. Etika terbaik dalam menghadapi kritik adalah melalui dialog terbuka, bukan ancaman pidana. Sekian, terima kasih pembahasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat menjadi dampak yang positif serta menambah wawasan bagi setiap orang-orang yang menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Terima kasih telah menonton video saya. I just had to let you know you're